Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami sampai pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Yes. Ya Pak Daud. Tanya apa Thomas? Saya awali dengan pertanyaan ini Pak yang sedang fenomenal. Berita di masyarakat Pak. Kita mau melihat dari kacamata iman Kristen Pak. Sekarang ada kisah nyata korban pesugihan Pak, yang katanya 8 tahun dikuburkan, tiba-tiba bangkit Pak. Itu bagaimana Pak? Menurut Pak Daud? Jangan dipercaya dulu, diuji. 8 tahun mati bangkit kan? Ya Pak, itu di berita di viral Pak. Itu diuji lah. Kalau menurut saya banyak tidak benarnya daripada benarnya, tidak benarnya. Banyak nggak benarnya Pak Daud ya. Tapi kita uji dulu lah. Tapi kalau dari segi kacamata Bapak bagaimana Pak? Karena kalau pengalaman orang mati karena tumbal mati lah ya. Iya. Jadi secara kedokteran forensik mati dalam jangka 1 tahun aja tidak bisa bangkit. Busuk ya pasti Pak ya, sudah mulai busuk. Apalagi ya. 8 tahun. Iya Pak Daud. Jadi itu hal yang saya rasa banyak tidak mungkinnya lah. Atau mungkin itu ya Pak, viral supaya fenomena baru ya Pak. Iya betul. Terus Pak Daud, kalau tentang pesugihan Pak, apa betul Pak, orang bisa kaya dengan pesugihan itu nyata Pak? Itu kan ngambil rezeki dari anak cucu. Kalau rezeki anak cucunya besar, langsung orang tuanya kerja apapun berhasil. Tetapi tidak menikmati kekayaan itu, mati ndak, hidup ndak. Oh, jadi yang diambil itu berkat anak cucu Pak? Tapi setelah orang tuanya mati, ya anak cucunya kerja apapun bangkrut, sial. Karena rezekinya sudah diambil duluan orang tuanya. Berarti iblis termasuk antek-anteknya dukun bisa ambil berkat anak cucu ya Pak? Makanya Alkitab berkata setan itu pencuri. Tapi kalau kita anak Tuhan, hidup dalam Tuhan, percaya dan beriman, tidak bisa diambil, tidak bisa kena. Misalnya ada orang mau ambil berkat kita pesugihan, tapi kalau kita percaya Yesus nggak bisa diambil Pak? Tidak bisa. Wah dahsyat ya. Sekalipun untuk orang tua Pak, orang tua mungkin main dukun pesugihan, berarti anaknya yang Kristen nggak mungkin kena kutuk ya? Enggak, tenang aja Thomas. Wow, pemirsa beri tepuk tangan, kita bangga punya Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Oh, jadi hanya berlaku keturunan yang tidak percaya Yesus ya Pak? Wow, luar biasa ya Pak Daud, proteksi Tuhan di darah Yesus ya Pak Daud. Tetapi yang bertobat lahir baru ya. Oh, syaratnya bertobat dan wajib lahir baru ya Pak? Kalau nggak lahir baru gimana Pak? Ya kena kutuk, tetap diambil rezekinya. Sekalipun sudah baptis, tetap kena ya Pak? Baptis kan bukan jaminan, ada juga baptis karena nikah kan? Baptis karena nikah, iya Pak Daud. Iya Pak Daud. Ada pesan Tuhan Pak Daud di hari-hari ini, Pak Daud? Belum. Mungkin Pak Daud mau cerita apa yang mau dibagikan pada pemirsa Tom Halies di malam hari ini? Sekarang kan baru heboh vaksin ya Thomas ya. Betul Pak Daud, vaksin ini Pak Daud. Gimana nih menurut Pak Daud? Kalau pengalaman saya tentang itu ya, kakek saya tuh pernah cerita Thomas. Iya Pak Daud. Kejadian di Perang Dunia Kedua. Waktu itu kakek saya kan ikut peta ya. Iya. Dia cerita bila ada satu temannya, misalnya satu rombongan tim gitu ya, itu terkena wabah, yang satu lolos sembuh, nah itu langsung darah temannya yang sembuh itu diambil gitu loh. Oh, itu sudah ada di zaman dulu berarti Pak ya? Terus kan darahnya itu disuntikkan ke teman-temannya yang lain. Untuk apa Pak itu Pak? Teman-teman yang lain tapi bagian kaki. Bagian kaki ya, darah di bagian kakinya Pak Daud ya? Ditusukkan di bagian kaki semua. Oh iya, karena kaki kan pusatnya saraf ya Pak ya? Setelah itu, kalau yang darahnya cocok, itu kering.
Tapi kalau tidak cocok bernanah 2 hari 2 malam demam panas, tetapi tidak menimbulkan kematian, langsung jadi antibodi. Nah, Iya Pak Daud. karena menurut kakek saya, kalau zaman nanti akan terjadi zaman namanya wabah, pagebluk namanya. Nah, cara untuk menghadapinya ya, kalau orang itu sembuh, darahnya diambil. Setelah itu dimasukkan ke teman-temannya yang lain. Jadi menurut kakek saya ngomong, yang bisa untuk hal itu hanya darah manusia, tidak bisa darah monyet. Cara monyet. Nah, jadi kalau lihat dari situ sih, saya lebih suka kalau hal vaksin itu diambil dari darah manusia, manusia. Itu yang kalau menurut saya yang benar itu. Iya Pak Daud. Nah, kalau saya sih nunggu yang benar aja. Berarti seleksi alam ya Pak. Nah, Seleksi nunggu yang alam. benar gimana? Kalau misalnya vaksin, ya kalau saya vaksin yang sesuai kata-kata kakek saya dari darah manusia. Nanti vaksin atau tidak, nanti tahu semua. Iya Pak Daud. Ya. Kalau saya vaksin, vaksin apa? Kan tanya gitu sama saya. Iya, iya. Nah, nanti kalau saya vaksin, saya kasih tahu semua. Haleluya. Nanti di Tom Hales Pak ya, pertama kali Pak Bapak sampaikan ya. Iya, karena saya hanya percaya vaksin yang berasal dari darah manusia. Itu ya Pak Daud. Ada hubungannya Pak dengan darah manusia, artinya darah kehidupan dari Tuhan gitu, Pak. Karena kan gini ya, DNA manusia harus dengan DNA manusia, toh. Betul Pak. Tidak mungkin kita dicampur dengan kudanil kan, Iya Pak Daud. betul? Betul Pak Daud. Ya, itu menurut saya yang benar itu. Oh. Jadi di zamannya perang dulu sebenarnya vaksin sudah ada ya Pak Daud, cuma belum tenar ya Pak, istilahnya Pak Daud ya. Ya, nanti saya vaksinnya apa, saya kasih tahu. Siapa Daud? Kita semua menantikan Pak Daud. Kita semua siap menantikan. Vaksin atau tidak? Jawabannya nanti. Nanti. Pak Daud divaksin apa tidak? Jawabannya nanti. Nanti. Tunggu tanggal mainnya Pak Daud ya. Iya. Haleluya. Tapi yang jelas kalau itu vaksin ya harus dari darah manusia. Nah, darah manusia ke manusia itu yang benar. Ya Pak Daud. Nah, setuju enggak Thomas? Setuju Pak Daud. Karena darah manusia dengan manusia itu yang benar, Thomas. Yang sama Pak ya, yang satu, Iya. satu gennya sama ya Pak. Iya, maksudnya yang darah manusia dengan darah manusia gitu loh. Iya Pak Daud. Dan saya terus terang lebih setuju cocok dengan produk Indonesia. Oh, cinta Indonesia Pak Daud ya. Jangan sedikit-sedikit semua impor. Betul? Betul. Kita harus cinta produk Indonesia. Itu. Haleluya. Hidup Betul. dan mati produk Indonesia. Yeah. Pokoknya nanti vaksin saya apa? Divaksin atau tidak? Vaksinnya apa? Jawabannya nanti. Yang pasti saya berdoa Pak Daud ngomongnya pertama kali di Tom Hales TV. Ya setuju, ketik setuju gitu. Ya pada baca ya setuju gitu. Karena ingat yang pasti selalu darah manusia. Karena itu pernah diuji coba kakek saya sendiri pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, pada waktu ada kena wabah, jalan keluarnya seperti itu. Dan saya pernah ngomong sama dokter terkenal di Indonesia. Ya. Nah, dokter terkenal di Indonesia itu berkata, itu kakeknya Pak Daud itu dukun, tapi punya pemahaman yang hebat. Itu tepat sekali, dia bilang gitu. Yes. Itu kakeknya Pak Daud itu orang yang pandai sekali. Pada waktu terjadi wabah, dia gunakan cara itu, gitu loh. Ya. Dan itu nanti sebenarnya adalah vaksin yang benar, katanya.
Itu yang ngomong dokter yang terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut namanya, se-Indonesia tahu semua. Iya Pak Daud. Karena hanya darah manusia yang cocok untuk darah manusia. Iya. Hmm? Iya Pak Daud. Nah, jadi nggak usah ribut-ribut vaksin lah. Dan saya kan tidak mau jadi kelinci percobaan. Iya Pak Daud, betul Pak Betul, Daud. Thomas? Iya Pak Daud. Jangan jadi apa mau, Thomas? Kelinci percobaan nih Pak Daud. Iya, makanya saya hanya percaya dari darah manusia sendiri. Memang benar Pak Daud sudah ada vaksin yang diambil dari darah manusia Pak? Ada. Nanti waktunya tiba saya kasih tahu. Bukan berarti vaksin sekarang berasal dari darah binatang dong Pak? Saya tidak tahu, tidak tahu. Gitu ya Pak Daud ya. Tidak tahu, tapi yang jelas kakek saya pernah cerita. Darah manusia dengan darah manusia. Tidak mungkin binatang gitu loh. Iya Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Iya Pak Daud. Saya percaya bahwa memang darah manusia kan mengandung sumber kehidupan. Kalau sudah bisa berhasil melewati suatu penyakit, pasti ada imun yang sudah terbentuk Pak. Begitu Pak Daud. Yang penting itu dari darah manusia ke darah manusia. Ya, atau Pak Daud. darah manusia kembali ke darah manusia itu lagi. Itu yang benar. Iya Pak Daud. Jadi ibaratnya darahnya Thomas diproses kembali ke darah Thomas. Itu yang benar. Iya Pak Daud. Nah, itu. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Waktunya tiba, saya divaksin atau tidak, pasti akan tahu. Yang jelas saya tidak mau jadi kelinci percobaan. Iya Pak Daud. Yang penting apa? Doa, betul Thomas? Betul, doa takut Tuhan hidup baru Pak. Nggak usah khawatir lah, jangan bingung tentang vaksin. Betul Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Apalagi Pak Daud kamu sampaikan. Dan ini Pak kan Daud. tahun ini corona ini kan bermutasi terus, Thomas. Betul Pak Daud. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun ya Pak Daud ya. Nah, di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, jadi kasus virus flu biasa. Iya Pak Daud. Jadi, nggak usahlah diributkan vaksin. Ya, tapi kalau vaksin dihubungkan dengan akhir zaman, bagaimana Pak? Sinkron nggak Pak? Nggak usah dipikir. Kan lagi viral tuh Pak. Penting melayani Tuhan aja, beritakan firman Tuhan. Ya, betul Pak Daud. Setuju Pak Daud. Kalau tidak mau divaksin, ya adu sakti gitu aja. Sakti ya Pak, sama alam ya Pak. Iya, gitu aja, nggak usah diributin. Betul Pak Daud. Betul nggak Bakti? Wah Pak Daud selalu ingat bakti nih ya, luar biasa. Betul nggak Bakti? Coba Bakti buka suaranya. Nah. Betul, Pastor. Nggak usah diributin. Yang penting nikmati hidup ini. Iya Pak Daud. Oke Pak Daud. Ya,